gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu di suasana sore. Anak-anak sudah pada pulang. Anak-anak yang bantu saya produksi, anak-anak PKS semua sudah pulang. Ada kesempatan waktu saya untuk sedikit mereview tentang solder uap ya. Sebenarnya sih inginnya dikeluarin tahun depan ya, di 2025. Tapi ya terkadang keadaan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tiba-tiba mendadak. Jadi saya tinggal di tempat ini kan kontrak, belum ada tempat sendiri. Ya maklum lah ya. Kita mulai dari nol, benar-benar dari nol saya ya. Jadi mudah-mudahan ada rezeki untuk tetap di sini, tetap di Blitar, tetap di gubuk ini, anak-anak tetap bisa apa ya? Berkreasi di sini ya. Oke. Jadi rencana sebetulnya memang tahun depan di 2025, makanya di review itu terutama di grup udah beberapa kali tak kasih postingan ya. Sambil menghabiskan stok alpha nanti yang model baru dikeluarin gitu. Jadi saya produksi itu mulai 2018 setelah saya tidak menggunakan sama sekali 2008. Pernah punya dulu, hanya saya pakai 3-4 bulan, habis itu tak jual. Habis itu saya udah nggak pernah lagi pakai pabrikan. Di 2020 itu, di 2019 ada full Atmega analog, kemudian 2020 juga ada, kemudian 2021 ribbon dari 2018, kemudian muncul lagi di 2023 itu alpha. Ya. Alpha edition ya. Jadi saya pikir dengan jangka waktu 2 tahun, kalau saya bilang jenengan udah balik modal lah menggunakan blower AB itu ya. 2 tahun ini sudah pasti balik modal. Sisa-sisa ke belakang karena untungnya istilahnya kan seperti itu. Jadi dan sasaran penjualan dari produk lokal ini kan bukan hanya yang sudah expert, sudah pro ya, sudah benar-benar mahir. Jadi semua lapisan pengguna alat saya rangkul. Kadang anak sekolah pun datang, anak STM datang, Om punya blower, saya lihat kok ada blower ya Om, nah datang ke sini. Ya, jadi kalau misalnya jenengan mau upgrade juga monggo, tidak juga monggo, itu hak jenengan sendiri. Wah aku masih nyaman pakai ini monggo. Wah ada yang terbaru lah, aku mau nyoba monggo gitu ya. Jadi yang namanya teknologi kan terus berkembang ya, tidak ada batasan istilahnya. Blower AB itu dibuat di 2021, nanti buat lagi 2025 atau 2026 enggak. Ya selama saya masih bisa ada pengembangan anak-anak punya kreativitas, kenapa enggak kita akomodir gitu loh. Ya toh? Jadi nek misalnya aku gawe setahun kok wis enek sing anyar neh. Sik gawe setengah tahun kok sik enek anyar neh. Itu opsional pada jenengan sendiri gitu. Tentu saja pasti sudah balik modal toh. Ya. Sudah balik modal, kemudian mau nambah lagi monggo, atau yang ini mau dihibahkan karena banyak teman-teman kita juga yang masih membutuhkan toh. Gitu loh. Ya. Jadi 2021 ada Ribbon, 2023 ada Alpha, 2025 rencananya ini, tapi sekarang di 2024 mau nggak mau udah tak keluarin dulu. Ya saya mohon maaf, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang kemarin baru beli, aduh kok sudah muncul lagi gitu. Eksperimennya sudah lama, hanya planningnya mengeluarkan itu 2025, tapi ya keadaan memaksa kita, terkadang yang sesuatu yang nggak kita prediksi. Saya harus nyiapin dana sekian ratus juta ya untuk
untuk tempat tinggal ini ya. Terima kasih. Itu hanya sekelumit beban yang tak curhatin yang jenengan ya. Bukan berarti jenengan ikut memikirkan, enggak, saya cuman bicara bahwa saya nempatin tempat ini kan kontrak. Oke, saya lanjut. Ini saya tunjukkan ke barangnya, nanti sedikit saya kasih tutorial kalau secara detailnya ya. Secara detailnya nanti saya buatkan link di Google Drive, jadi jenengan bisa download, atau nanti pas pengiriman saya kasih lembaran kertas tutorial pengoperasian, karena ada beberapa menu-menu sing jenengan bisa atur. Contoh kalau misalnya ngerjakan sebuah iPhone, nggak boleh blower lebih dari sekian menit, jenengan bisa atur itu, dan itu fiturnya ada di sini. Fitur heater akan panas sekian menit itu ada, kemudian kipas akan muter sekian menit itu juga ada. Oke, biar nggak lama, saya juga dari siang tadi habis Jumatan belum makan siang karena sibuk monitoring anak-anak. Biar nggak lama tak balik kamera, tak tunjukkan jenengan ya. Desainnya lebih minimalis dibanding Alpha, lebih pendek sedikit, dan kisi-kisi udaranya ini saya buat agak kecil supaya cicak nggak masuk, Mas. Ada beberapa teman yang masih pakai box plastik itu ada cicak masuk, Mabi. Begitu ada cicak, enek konsleting blowerku rusak. Nah, itu. Ya namanya musibah, kita nggak tahu ya. Jadi ini kisi-kisinya saya buat agak kecil sehingga sing bisa masuk ke sini tuh sing kecil-kecil banget ya. Di sini, kemudian di belakang ini ada kipas pembuangan istilahnya ventilasi udara, ada tombol reset ya bagian belakang, colokan. Ya. Kemudian di sini ada lubang, jumlahnya 2, di sebelah situ juga 2. Jangan bisa ngasih tempat dudukan tuh di kiri atau kanan, monggo, tergantung dari meja nih. Mas Abi, mejaku sebelah kiri saya kosong, ya wes ditaruh di sebelah sini. Hanya saja nanti briketnya dipindah-pindah ya. Di sini ada briket. Nah, kalau misalnya mau ditaruh sebelah kanan, berarti briketnya harus dipindah ke sini. Ya. Jangan lupa briket ini ada yang model tirus ya, ada lubang yang model tirus agak besar, itu yang malah nempel ke kayu dudukan ya. Ini bukan plastik. Kalau pabrikan kan mahal ya. Ini saya memberdayakan konco UMKM tetangga desa bisa membuatkan tempat dudukan kayu seperti itu ya. Ini ya. Ini tukang kendang dulu pada saat Covid kan sepi job. Saya mintain tolong, iso kah enggak ini kene bisa, Mas. Nah, ini di sini ada magnet ini. Ini sudah ada tempatnya magnet Neodymium ini N52. Jangan bisa taruh sebelah sini atau sini opsional, monggo kerso ya. Nah, terus untuk tempat dudukan ini ada briket ya. Ini kan agak cekung besar nih. Yang cekung ini justru malah di sini ya. Di sini cekung supaya bautnya masuk ke dalam tirus. Jangan yang ini. Kalau yang ini jenengan pasang di sini nanti bautnya ngenai tutup lagi. Jadi nanti malah tempat dudukannya malah agak miring gitu. Ya, posisi pemasangan seperti ini. Yang oval itu seperti ini. Mau di kiri atau kanan sama ya. Yang oval seperti ini ya. Nah, baru nanti yang ini di sini, dan udah presisi karena memang udah tak setting di laser, ini udah presisi, ini udah bolongannya pas masuk ya. Ya, dipasang seperti ini. Sing oval sama agak tirus sehingga bautnya masuk ke dalam sampai ke sini. Nah, engkau sampean kasih baut dia masuk ke dalam, akhirnya bisa press ya. Seperti ini kan press nih, nggak ada baut keluar kan di situ, press sudah. Oke. Nah, ini 5 channel. Jenengan bisa save mulai channel 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dikirim dari saya itu saya kasih default channel 1 100, channel 2 200, 300, 400, 500. Nah, ini default dari saya. Jenengan nanti bisa ngisi sendiri. Misalnya channel 1 diisi 150, channel 2 mau diisi 250, channel 3 350, channel 4 450, channel 5 500, monggo opsional. Opsional bisa jenengan isi. Ya. Yang kedua, jenengan bisa mengkalibrasi panasnya. Misalnya dari saya kurang panas, mengkalibrasinya nggak perlu lagi muter tripod di dalam box. Ya, pengaturan tripod tetap ada, tapi jenengan bisa mengkalibrasinya lewat sini. Ya, lewat ini. Oh ya Kang, piye kabare? Ini dulurku teko sumber mancing nih sudah on. Ya, jenengan bisa mengkalibrasinya lewat tombol di sini. Tombol di sini ada sendiri.
Jadi nggak perlu ngatur sih. Contoh misalnya 350 kurang panas Mas Abi. Ya, jenengan bisa nambahi panasnya, ya, jenengan bisa nambahi panasnya dengan menekan tombol-tombol di sini aja ya. Oke? Biar saya nggak pegang apa namanya HP terlalu lama. Oke, kita nyalakan. Dari bawah gini kelihatan nggak yang kok? Coba kita nyalakan, ada suara bunyi buzzer juga. Nah, kayaknya di sini mungkin lebih enak kayaknya. Agak ke bawah gini kayaknya. Saya pasin dulu kameranya. Ya. Oke, nah kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, sedikit kelihatan ya. Di sini ada dua potensio pengaturan angin dan heater. Ya, angin dan heater, kemudian plus dan min ya. Kemudian channel 1 2 3 4 5 warnanya ini sembarang lah nanti, tapi nanti kita usahakan sinkron semua warnanya. Kemudian ada juga masih ada namanya pilot lamp ya. Ini untuk monitoring tegangan AC yang masuk ke elemen. Jadi kalau misalkan lampu ini nyala, lampu pilot lamp ini nyala tapi gagang blower jenengan nggak panas, sudah pasti elemennya putus ya. Sudah pasti elemennya putus ya. Jadi pilot lampnya pas dengan angkat pilot lampnya nyala, kedip-kedip 220 volt ada, tapi di sini nggak keluar panas, pasti elemennya putus wis gitu. Penak. Jadi sudah ada indikator. Kalau blower yang lain kan nggak ada itu. Indikatornya kemana? Kita masih meraba-raba. Tapi kalau di saya sudah tak kasih. Kemudian di sini ada off. Ini angin ya, ini angin. Ya ini pengaturan menu ya di sini. Ini ada off suhu 100. Kemudian AB, ini jam 16.50 sekarang. Mungkin selisih sedikit atau apa, nanti bisa jenengan kalibrasi sendiri jamnya bisa jenengan kalibrasi, dan ini bisa ditampilkan jam biarpun udah tersetting suhunya. Jadi misalkan ini jenengan pakai blower ya, di settingan ini nih 100 ya. Tapi jenengan kepengen tampilan jam, nanti bisa. Settingannya tetap, programnya tetap kerja, tapi yang ditampilkan jam, ngono lho Mas. Umpama nggak duit jam tangan, nggak punya jam tangan kan dengan bisa ngelihat di sini. Settingannya tetap. Oke. Nah, ini saya setting default 100. Sorry, ini settingannya bukan default. Nah, ini kan settingan beraturan, nggak beraturan ya. Channel 1 ini 500, 400, 100 ya, 200. Nah, kita misalkan mau nyeting ini 100 misalkan ya. Yang paling deket tadi kan ini nih. Ini 300, ini 200, nah ini 100 nih. 100 ini mau kita settingkan di sini, dan jenengan tinggal tekan ini aja sampai bunyi titit gitu, sampai bunyi ngelok. Nah, nanti ini sudah berubah berapa 100. Coba kita tes. 300, 200, 100, 400. Nah, ini sudah berubah 100 kan? Tadi hanya di sini 500. Yang ini saya pengen rubah jadi 200 karena channel 2 misalkan nih. Kita tadi tekan di sini berapa ini? 400 ya. Ini bisa dikerjakan secara manual juga. Ini diputer sampai menuju ke 200. Lek misalnya kesuwen ning kene mau koyo wis enek 200 ya Mas. Coba ini berapa? Ini 300. Lah ini 200 sudah ada ya. Ini 200 di sini sudah ada. Jadi tekan ini aja. Nah, ini 200 toh. Sekarang kita tes lagi di sini. Ini 300, 200, ini 100. Ini sudah jadi 200. Jadi mau di-save kemana bisa? Di-save kemana? Yang ini tadi channel 3 masih 100. Mau saya jadikan 300 nih. Lek muter ini kesuwen misalnya Mas. Muter ini terlalu lama. Jenengan bisa yang paling deket tadi berapa ya? 200 ini paling deket. Ya ini aja jenengan jadikan 300. Diputar sampai 300 ya. Sudah sampai 300, jangan lupa di lock. Oke, sudah jadi 300. Kemudian sebelahnya ini kok 200 ya Mas Abi. Oh, tak tekan 300 ya. Habis itu tak tambah sedikit. Dalam jenengan
jenengan muternya kan lama nih, dari 200 ke 400 kan lama. Mendingan yang paling deket tadi berapa? 300 ya wes. Nah, 300 ditekan baru jenengan putar ini lalu di save. Nah, nanti dia sudah berubah 400. Yang satunya masih 300 Mas Abi. Mau tak jadikan ini 500, berarti aku tekan channel 4 aja lah sing deket. Nah, channel 4 ditekan, biarpun seperti ini umpama jenengan mau muter ya bisa. Ini 300 jenengan puter ini, nanti setelah nyampe 500 ya bisa jenengan ini jenengan save secara pakai ini ya, pakai potensio encodernya diputer terus sampai 500 baru jenengan save. Nah, sampai ini baru jenengan save. Nah, berarti ini sudah tersetting default kiriman dari saya ya. Default kiriman dari saya. Contoh ini sudah 100, 200, 300, 400, 500. Oke, ini sudah tersetting semua. Sudah tersetting default seperti pengiriman saya. Ya, saya kembalikan dulu, saya pakai yang 100 dulu. Baru kita masuk ke menu ya. Kita masuk ke menu-menu yang ada di sini. Tekan panjang ya, tekan panjang. Tekan panjang, yang ini tekan agak lama. Sampai ada bunyi. Nah, di sini ada menu heater, kemudian timer heater. Heater ini pemanas. Heater ini pemanas. Jadi menunya ada heater, timer heater, kemudian setelah timer heater di bawahnya ada timer kipas. Ya, kemudian di bawahnya ada kontak itu nama saya, ya, kontak nama saya. Kemudian ada jam. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke kontak, misalnya ada trouble, suatu saat ada trouble apa, iki ngubungi sapa yo? Iki aku tukune ora kok sing duwe langsung, misalnya jenengan beli dari seseorang misalkan nih. Misalkan suatu saat yo lek saya sehat, saya masih bisa ngomong anak-anak, siapa tahu 2 tahun ke depan ada produk terbaru lagi. Nah, terus ini mau jenengan jual ke orang lain, terus ada trouble, yang punya masih bisa ngubungi saya di sini, tinggal klik. Sekali nanti ada tulisan produk AB Blitar, nomor HP saya ini 0813 47 09 0077, ini nomor HP saya. Yang nomor yang sering saya pakai untuk berinteraksi dengan jenengan semua pakai yang Telkomsel. Kalau yang Indosat saya ya ada sebetulnya, cuman tak masukkan satu aja lah yang Telkomsel. Ya. Jangan bisa menghubungi saya lewat ini, nomor ini 0813 47 09 0077. Nah, setelah ini tekan lagi 2 kali, masuk kembali ke menu. Nah, tadi sudah kontak ya. Kontak sudah, kemudian kita coba ke jam dulu lah. Jam, jenengan tekan, nanti di sini ada display jam. Jadi lek blower misalkan sudah tersetting blower, sudah mau digunakan, jenengan mau tampilan jam gini bisa, biarpun jenengan pakai blower, yang penting settingan awal sudah jenengan gunakan. Ya nanti yang saya ditampilkan jam gini yo tetap bisa digunakan. Tampilannya jam, bukan tampilan suhu, bukan tampilan angin ya. Bukan tampilan-tampilan yang di depan tadi, bukan, tapi ditampilkan jam bisa. Ini jam. Kemudian setelah jam ini agak lama, sorry. Agak lupa saya juga. Jam. Nah, set jam. Ditekan agak lama ya. Kalau kemarin program yang belum fix masih ngebug itu diputer. Lah ini ditekan ya. Set jam. Mau dijadikan jam berapa ini jenengan atur. Dan ini auto save. Sekarang kan jam 16 nih. Nah, setelah atur jam, jenengan tekan lama. Set menit. Berapa menit, jangan tinggal atur nih. Di sini jam 16.55 ya, di jam komputer 16.55. Nah, setelah itu tekan lama lagi, kembali ke display jam. Oke. Nah, display jam, kemudian kita balik lagi ke menu. Tekan 2 kali, tek gitu, kontak sudah, jam sudah, kita naik ke atas. Timer kipas. Ini bisa jenengan setting. Tekan lagi, nilainya 1 menit. Jadi 1 menit itu setelah gagang ditaruh. Tidak seperti sistem blower pabrikan pada saat ditaruh, yang blower mahal-mahal loh ya, 2-3 juta ke atas itu
ditaruh, atau mungkin yang merek-merek tertentu ya ditaruh, kemudian kipasnya kenceng, terus kemudian pelan untuk percepatan cooling down ya, percepatan cooling down elemen ya. Kalau di AB enggak, karena saya berpikir begini, kalau dibuat cewepet kipasnya kan kenceng nih, kipasnya jalan kenceng, nah nanti rusak enggak lama-lama gitu loh. Jadi kalau di blower AB tidak saya buat kipasnya kenceng, tidak, kipasnya sesuai dengan pengaturan sing jenengan apa namanya, setting ya. Jadi misalnya jenengan nyeting ini tekanan anginnya 50%, ya dia akan terus saja 50%, dia akan terus 50%. Nah itu yang diatur adalah apa? Timer kipas. Kipas ini ya, timer kipas ini bisa jenengan atur 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai 10 menit. Nah hitungan ini itu setelah gagang ditaruh, dari dipakai ditaruh baru menitnya jalan. Hitungan menit ini setelah gagang ditaruh ya. Setelah gagang ditaruh baru ini jalan, ngitung menitnya. Ngitung menitnya. Ini untuk timer kipas. Ini timer kipas saya buat 1 ya. Timer kipas saya buat 1. Oke, dari timer kipas sudah, kita keluar dulu. Masuk ke timer heater. Timer heater. Timer heater ini jenengan tekan. Lalu di sini ada nilai 420 detik lah. Ini fitur ini saya nggak tahu apakah di pabrikan juga ada atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini tak kasih tambahan ya. Jenengan bisa menggunakan blower ini. Contoh misalnya aku pengen blower 30 detik. Saya khawatir kalau lebih dari 30 detik IC ini kepanasan. 30 detiknya itu dari stabil ya. Dari stabil kan, kalau misalnya gagang blower diangkat kan dia mompa nih. Mompa dulu seret ya. Itu sudah terhitung detiknya. Mungkin kalau yang pabrikan itu agak sedikit beda ya. Kalau yang canggih-canggih mungkin mungkin hitungan timer stabilnya itu mulai pada saat stabil. Tapi kalau di saya ya maklum, kita cuman kumpulan anak-anak sekolah SMK. Jadi start mulai diangkat itu sudah dihitung timer ya. Maksud saya kalau yang pabrikan itu contoh misalnya jenengan setting misalkan 1 menit, nah pada saat di pompa pertama kan naik suhunya seret, begitu stabil itu start mulai hitungan menitnya penggunaan ya. Kalau di AB enggak, kita jauh dari kesempurnaan istilahnya ya. Udah mulai dihitung, dari angka itu udah mulai dihitung. Jadi kalau misalnya memprediksi kita blower 60 detik aja sak menit aja, ini jenengan atur di satuannya detik, jenengan jadikan 60. 1 menit kan 60 detik, 2 menit 120, 3 menit 180. Contoh saya buat di 60 detik. 60 detik berarti ini jenengan puter atau 1 menit. Jadi panas yang dikeluarkan itu atau pompa itu cuma 1 menit. Setelah 1 menit nanti pompanya akan mati. Yang keluar apa? Sisa-sisa panas. Sudah nggak ada lagi tekanan panas, atau lampu heater ini nggak nyala. 60 detik. Berarti 60 detik, kemudian kipasnya juga saya setting 1 menit sama, atau kalau ini satuan detik, kalau yang kipas tadi satuan menit. Berarti ini kalau misalnya saya angkat, gagang blower ini saya angkat, nanti lampu indikator ini, indikator pompa, indikator tegangan 220 volt yang masuk ke gagang itu kan nyala selama 1 menit. Setelah 1 menit dia akan mati. Dia akan mati, nggak ada lagi tekanan panas, tapi sisa-sisa panas masih ada. Ya fungsinya untuk apa? Ngangetin LCD ngono kalau Mas. Jangan punya LCD butuh dipanasi, kan nggak mungkin kita kasih panas terus menerus. Kita setting aja misalnya 1 menit, habis itu tetap kita pakai untuk ngangetin LCD. Tapi apa? Sisa-sisa panasnya. Blower iPhone yang nggak boleh lama-lama, lanjutnya tinggal ngatur ini. Panasnya piro, tekanan anginnya berapa persen, lalu berapa lama blower itu jenengan atur sendiri semua nanti. Blower ini insya Allah kalau penggunanya smart thinking banyak yang bisa dimaksimalkan. Tidak hanya monoton seperti orang blower biasa. Oke. Ini sudah kita setting 60 detik.
60 detik kita kembalikan. Ya, timer heater sudah ada, kemudian timer heater naik ke atas, ada heater. Nah, ini kita tekan juga. Nah, di sini ada adjust heater, nilainya plus dan min. Ini untuk apa fungsinya? Kalibrasi, Mas. Kalibrasinya jenengan sudah bisa auto. Misalnya gimana? Mas Abi, ini aku biasanya pakai 300, nilai 300 sih poin. Nah, ini kok enggak ya? Dengan berjalannya waktu ya, elemen itu kan kena pengaruh ya. Elemen itu apa ya? Ada 3 hal yang mempengaruhi panasnya elemen ya. 1, diameter elemen. 2, kerapatan spiralnya elemen. 3, panjangnya elemen. Ini pengaruh, Mas. Nah, selang pemakaian entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun ya, Anda merasakan panasnya kok aneh ya, kok kurang ya, karena ada apa, pemuaian di elemen itu. Diameternya makin mengecil, karena diameter mengecil otomatis kan yuk panasnya jadi beda kan. Kerapatannya mungkin pernah putus terus disambung gitu. Nah, itu menyebabkan apa, panasnya malah beda. Nah, jenengan bisa mengangkat performanya, diangkat lagi dengan apa? Nambahi ini, adjust ini. Ini ada 2, adjust min dan adjust plus. Defaultnya di plus. Kalau saya tekan lama nanti jadi min. Kalau jenengan parane min gini, blowernya nggak panas belas, Mas. Karena min. Ya, jenengan harus jadikan apa, plus. Tekan lama dia plus. Nah, mau nambahi berapa? Itu jenengan tinggal tambahkan ini. Contoh tadi saya bilang 300 misalnya. 300 orang panas, Mas Abio. Pengen rodok panas, jenengan tambahi ke sini nih. Jenengan naikkan di sini. Secara otomatis nanti misalnya 300, misalnya jenengan tambahi, contoh nih, hanya contoh ya. Jenengan tambahi 100 misalkan nih di sini. Kuingko malah dadi bukan lagi 300. Tampilannya memang 300, tapi itu suhunya sudah 400, sudah naik ngono loh, Mas. Ya, ini kan saya bikin di 100 ya, adjust heater. Saya kembalikan lagi ke posisi 0 ya, posisi 0. Saya kembalikan ke posisi 0 kayak gini, saya kembalikan lagi. Masuk ke menu yang biasanya dipakai orang-orang misalkan. Ini kan 100 nih. 100, kemudian kipas juga sudah off, posisi sleep, jam dan AB. Nah, saya main pakai di suhu 100 ini misalnya kurang panas. Aku nge-save 100 ini kurang panas, Mas Abi. Padahal sebetulnya itu bisa aja jenengan mau tambahi ini, dinaikkan lagi. Intinya ingin merubah nilai 100 ini, tulisannya panggah 100, tapi suhunya aslinya ora 100 ngono lho, Mas. Ya padha karo Alpha sing teman-teman kan banyak toh, Alpha itu suhunya 350 tapi digawe panas kayak 450 nih. Ngapusi istilahnya ya, enggak real lah ya, enggak real. Itu bisa jenengan buat seperti itu. Padahal sebenarnya mau dijadikan berapapun bisa, ditambahin ini iso. Tapi kalau dikalibrasi itu nanti overall akan naik, Mas. Kalau kalibrasi itu overall akan naik semua. Yang tadinya 100 kayak gini, begitu jenengan kalibrasinya tadi jenengan tambahin 50 jadi 150. Nanti tampilan di sini itu 100 tapi suhunya harus naik. Tampilan di sini 200 suhunya harus naik. Tampilan 300 makin naik. Jadi satu kali mengkalibrasi, semua suhu akan ikut naik secara auto. 1C, yo malah dari 150, tapi tampilannya tetap 100, hanya saja panasnya yang naik, gitu loh, Mas. Pasti paham lah, apalagi kalau sudah punya pasti paham. Suhu yang tadinya di sini 500, tulisannya panggal 500, tapi kalau di analisa itu udah lebih dari 500 gitu loh. Itu mengkalibrasi, menunya di sini. Menunya di heater. Adjust heater. Adjust heater itu kalau ditekan gini, min, blower sampean akan nggak panas, biarpun sampean seharian kok ora panas-panas, Mas Abila. Tanya ke saya, Mas Abi blowerku ora panasnya apa yo? Sik Mas, jajali adjust heater sampean gawe plus apa min? Misalkan nggak sengaja jenengan masih ngutak-ngutik, ada orang lain yang ngutak-ngutik, ini dijadikan min yo nggak panas ini. Nggak ada tekanan sama sekali. Kalau dijadikan min, ya ini tetap harus plus. Biarpun nilainya 0, karena nilai default
nilainya 0 itu ada panas tapi ngikutin sama suhu yang tersetting di sini. Lihat tadinya ini 100 ya 100, 200, 300, 400, 500. Ya. Jadi nanti jenengan tinggal apa ya? Tinggal ngatur sendiri ya. Sebentar ya Mas, aku lagi live kan. Cek lagi live. Lagi live. Cek lagi live. Ada pertanyaan yang susah nanti. Jadi defaultnya dari saya settingan 100, 200, 300, 400, 500. Begitu adjust heater ini jenengan naikkan, secara otomatis semua suhu akan naik. Tulisannya tetap, tapi semua suhu akan ikut naik. Nah itu fungsinya untuk apa? Misalkan sudah beberapa tahun atau sudah berapa lama dipakai, butuh untuk apa? Untuk mengkalibrasi. Ini sudah bisa jenengan kalibrasi lewat digitalnya. Tidak lagi main muter pakai apa? Obeng. Kayak Alpha itu masih analogan. Jadi Alpha itu gabungan digital dan analog sama digital. Digitalnya digital baca, bukan full controller program kayak gini. Ya. Jadi kalau Alpha misalnya rusak di IC bacanya dengan cabut, jumper jalur yang saya tandai, Blu-ray gunakan seperti biasa tapi tidak ada tampilan. Ya. Jadi opsional. Ada yang senang full program, ada yang senang semi, ngono lho Mas. Jadi saya tak akomodir kayak permintaan Bang Jiwanggo. Tidak semua orang menyukai full program. Ya, tidak semua orang. Makanya untuk Alpha tetap kita produksi tapi nggak banyak ya, tidak terlalu banyak ya. Karena namanya teknologi kan biasanya ada orang-orang yang seneng semakin lama semakin maju kan gitu. Tapi tetap kita nggak meninggalkan, ibaratnya gini loh Mas, kacang orang ninggal lanjaran. Kita nggak lupakan asal usul kita dulu seperti apa. Ya. Nah itu tadi adjust heaternya bisa jenengan mainkan. Mau ditambah berapa bisa. Yang penting tidak min. Oke, udah ke heater, udah ke timer heater juga di sini. Timer itu berapa menit yang mau dipakai sudah saya jelasin juga ya. Nah, sekarang kita mau tes apakah benarkah timer heater itu 1 menit atau 60 detik ya. 60 detik kemudian juga kita mau tes apakah kipas ini berhentinya setelah 1 menit gagang ditaruh di sini, kita tes. Oke. Saya siapin stopwatch dulu di sini ya. Saya siapin stopwatch. Ya, oke. Nah ini timer heater saya buat 1 menit ya, 1 menit. Saya kembalikan ke menu utamanya. Nah nanti di sini ada apa namanya simbol panah ke atas pertanda itu mompa panas di sini ya. Di sini ada simbol di dekat tulisan AB ini ada simbol. Ya. Oke. Untuk stopwatchnya juga masih kelihatan ya. Saya buat di sini atau saya buat ben cepet aja 30 detik aja lah. Kesuwen 30 detik. Saya masuk ke ini dulu. Sorry lupa harusnya ditekan. Timer heater. Ini saya buat 30 detik. 30 detik. 40 30 detik. Ini 30 detik ya. Timer heater 30 detik, saya kembalikan menu utamanya. Nanti di sini ada gambar panah ke atas, itu tandanya dia mompa ya di sebelah sini. Sebelah sini ada tandanya itu mompa. Ini saya angkat stopwatch saya nyalakan. Stopwatchnya saya nyalakan. Nah, nanti kita lihat apakah nanti panah yang di atas itu pas di seputaran 30 ya. Bisa juga 29 atau 31 atau 30 ya. Pas 30 berarti leku ngangkat ini gagang sama nekan startnya apa namanya, startnya stopwatch itu barengan ya. Oke. Kayak seperti ini suhu saya tetapkan 100 saja biar enak, 100. Terus angin saya kira-kira aja lah, hanya untuk angin aja, saya kira-kira aja di arah jam 12 ya. Karena posisi off gini kita nggak tahu anginnya berapa persen. Posisi off kita nggak tahu berapa persen. Kalau posisi lagi berputar kita bisa tahu. Ini makanya saya buat di arah jam 12 saja supaya angin
agak banyak berembus, nggak panas di gagang karena cuma 100 ya. Oke. Ini tadi 30 detik ya. 30 detik ini saya angkat, nanti saya start di sini ya. Ya. Di sini terlihat, jenengan lihat ada apa namanya? Simbol panah pompa ya, simbol panah pompa ini. Nah, itu masih berjalan 9-10 detik ya. Saya deketin. Tuh. Nah, ya. Kemudian di sini masih ada. Nanti begitu ini hilang, saya stop ya. Begitu ada panahnya hilang, saya stop. Ya, sudah hilang, saya stop di situ 29,96. Nah, hampir 30 detik. Ini sudah nggak ada panas, Mas. Ini sudah nggak ada pompa, dan di sini sudah nggak ada lagi yang namanya heater tegangan 220 voltnya nggak ada. Ya, kita kembalikan lagi, saya kembalikan ke sini lagi. Ya, posisi sleep, ya, posisi sleep. Kemudian sebentar saya taruh kamera. Ya. Ini saya reset dulu supaya 0. Ya. Lalu ini saya angkat, ya, saya start. Saya taruh di sini. Nah, di sini nanti karena cuma suhunya 100, dia nggak terlalu mompa banget, dia nggak terlalu kedipnya, nggak terlalu sering banget karena cuma suhu rendah. Cuman, nah tapi ada tegangan 220 voltnya ada lah. Cuman yang di sini mompa terus, ini program. Ya, ini mompa terus, di situ masih 22, 24, 25, ya, 26. Nah, sambil kita lihat di bawah sini, ya. Nah hilang. Nah, sudah saya stop 30 detik. Jadi jenengan bisa ngatur panasnya atau keluarnya panas itu berapa detik, itu bisa jenengan atur. Mau 40 detik bisa, mau 3 menit atau 240 detik bisa. Ini kalau kemarin bisa sampai 10 menit, tapi sekarang tak batasi. Mesak nilai terlalu lama, saya batasi mungkin seputaran 7 menit ya. 7 menit jenengan, 7 menit blower wis suwe loh, Mas. Ya, 7 menit blower itu udah lama. Nah, yang kedua, tadi saya setting timer kipasnya berapa? 1 menit ya. Oke, ini saya reset dulu, saya nolkan. Lalu hitungan kipas, ini kipas masih jalan. Ini ada persentasenya, 66% yang saya keluarin. Ini kipas masih jalan. Nah, tadi saya bilang bahwa timer kipas itu 1 menit ya. Timer kipas itu 1 menit ya. Kalau yang pabrikan biasanya ditaruh kipasnya kenceng, terus habis itu mati untuk cooling down supaya cepat. Nah, kalau saya enggak. Kalau dibuat seperti itu saya khawatir lama-kelamaan kipasnya rusak gitu loh. Lama-kelamaan biar aja ini dengan sendirinya aja, sesuai angin yang jenengan gunakan. Cuman jenengan bisa ngatur timernya gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini nanti saya taruh. Lah, kalau dia sudah nggak berputar kipasnya, di sini berubah jadi off, bukan lagi persentase. Nah, pada saat nanti off itu berapa detik, berapa menit ya. Sesuai yang saya setting tadi kan cuma 1 menit nilainya. Dihitung setelah ini ditaruh, ada posisi sleep, ada tulisan sleep, itu baru kita hitung ya. Kayak gini saya taruh, nanti tulisan sleep saya baru start. Nah, oke. Itu sudah hitungan mulai, dan tadi saya setting 1 menit ya. Saya setting 1 menit. Nanti di sini itu sleepnya di pas 1 menit atau 1 menit lebih 1 detik atau 59 detik, nggak apa-apa lah, nggak usah perfect banget. Yang penting seputaran 1 menit ngono loh ya. Itu masih ada tulisan 66% belum turun ya. Belum turun. Nanti coba kita tunggu aja sekarang masih 27, 28 detik. 30 ya, masih 30. Nanti kalau tulisan di situ sudah off, berarti sudah berhenti. Dan saya tinggal matikan ini ya. 40 detik. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ya. Ini masih ya. Itu masih ada tulisan 66%, 53, 54, 55, 57, 58. Oke. Sudah off. Saya matikan 59, sekian. Ya nggak pas, ikan buanter tuh Mas, muter ikan buanter tuh. Ya, jadi timernya bisa jenengan setting, nggak perlu dibuat kipasnya kenceng seret terus turun, nggak, karena hitungan sleepnya setelah ditaruh. Lah Mas Abi, kalau selama digunakan dia sleep enggak, triggernya enggak kerja. Hitungan sleepnya itu, hitungan kipasnya off itu setelah
ditaruh sisa-sisanya. Makanya pendinginannya ini bisa jenengan atur mau 1 menit, mau 2 menit, mau 3 menit, monggo kerso, silahkan jenengan. Ya. Nah, kembali lagi tadi kalibrasi ya. Kalibrasi itu akan berfungsi atau akan aktif kalau jenengan angkat terus turunkan sekali. Ya, maksudnya gimana Mas Habib? Maksudnya gini. Tadi kelupaan menjelasin itu. Ya. Ini timer heater masuk lagi ke heater adjust heater ya. Ini kalibrasi ya. Ini kalibrasi. Nah, ini kan default nih. Ini default. Nah, untuk mengaktifkan ini atau jenengan mau nambah misalnya ini dijadikan 100 ngono ya Mas ya. Ini jadikan 100, kan pengen nambah toh. Ya. Jadikan 100. Nah, habis ini kan jenengan kembalikan ke ini menu utamanya. Ya, ke menu ini. Ini jenengan angkat dia belum bereaksi. Triggernya belum kerja. Ibaratnya relenya urung ngontak ngono lho Mas. Ini padahal sudah jenengan naikkan suhunya toh, tapi kok panggahnya toh Mas Abi enggak naik toh? Ya karena harus di reset dulu. Programnya di reset, trigger biar kerja. Caranya gimana? Jenengan angkat dulu. Habis dikalibrasi seperti ini, jenengan angkat set ya toh, sekali diturunkan. Tek gini ya toh. Diturunkan gini kan slip nih. Ya toh. Baru jenengan gunakan tek gini, suhunya sudah nambah. Kalibrasinya sudah berhasil. Ya. Jadi harus di reset dulu programnya sesaat. Nah enggak, dia mangga baca yang tadi gitu. Baca yang tadi 100. Karena apa? Enggak jenengan reset dulu. Resetnya dengan mengangkat gagang. Kayak gini misalnya contoh, ini kan sudah ditambah nih. Nah, kita ke heater. Nah, heaternya tadi kan ditambah 100. Kita mau tambahin jadi 200 misalnya ya. Dari suhu yang saya gunakan 100, kita mau jadikan 200 di sini. Berarti kan totalnya kurang lebih 300 nih, misalkan ya. Nah, kayak gini jenengan kan mau kembalikan lagi. Kembalikan ke menu. Ke sini. Ini pada saat jenengan angkat dia masih membaca yang tadi, Mas. Settingan sebelumnya. Supaya membaca settingan yang barusan diangkat, taruh ya, diangkat sesaat ditaruh. Sampai ada tulisan sleep gini, udah trigger kerja, udah ngeriset program, ya toh, sudah ngeriset, baru jenengan angkat. Nah, ini baru ada perubahan. Baru ada perubahan sesuai sing jenengan setting loh. Sama lihat itu. Suhu 100, itu loh kayak 300. Loh, ya. Naik kayak 300 tuh, Mas. Loh, padahal suhunya berapa? 100. Kalau default 100 yang asli nggak kayak gini, nggak ada baranya. Ya, ini ada baranya loh, Mas. Saya kembalikan dulu. Saya kembalikan lagi ke default. Ke defaultnya yang 0 ya. Saya kembalikan ke 0. Itu tadi ada bara nih. Timer heater, heater, adjust heater. Ini saya kembalikan lagi ke 0. Posisi default. Saya kembalikan ke posisi defaultnya 0. Tetap plus ya di sini. Jangan dikasih gini. Jangan dikasih min. Min kan nggak panas belas kok. Tetap kita jadikan plus. Tekan agak lama supaya dia berubah plus. Ya. Lah setelah ini, lek tak angkat dia pasti ngebaca 100 tapi 100 yang koyok 300. Ini saya kembalikan lagi ke menu. Ya. 3 kali untuk balik. Nah, ini 100-nya masih seperti 300. Ya. Belum kerja. Ya nah. 100-nya ini masih seperti 300. Masih ada bara nih. Harusnya di reset ya, di reset dulu ya. Di reset gini. Sampai sleep baru jenengan angkat. Nah, dikembalikan lagi. Makanya sekarang 100 sudah nggak ada bara kan. Nggak ada bara, ini cuma anget-anget. Terus pemompaannya di sini pun juga sudah di suhu matchingnya 100 tadi. Lek tadi di sini tulisannya 100, barane lek kayak 300. Nah, ini sudah nggak ada bara ini. Ya toh? Sudah nggak ada bara. Jadi kalibrasinya jenengan enak. Contoh misalnya mau mengkalibrasi sendiri pakai alat misalkan nih. Pakai alat di setting sendiri silahkan. Tapi kalau dari saya nggak punya alat. Saya membiasakan settingan alpha. 350 sudah ada bara. Saya membiasakan settingan alpha 350 sudah ada bara.
Jadi ini umpama settingan saya 350 itu terlalu panas, dengan cuma memainkan ini aja, wis ngurangi. Ya. Ini sudah tidak ada lagi pompa ya. Ini sudah tidak ada lagi pompa nih. Panah yang ke atas ini sudah nggak ada. Otomatis tegangan 220 volt yang di pilot lamp juga nggak ada. Ya. Ini sudah nggak ada di sini. Ini juga nggak ada. Kenapa? Loh, tadi saya nyetingin cuma berapa? 30 detik toh. Jadi elemen itu cuman dipanasin selama berapa? 30 detik. Setelah 30 detik, biarpun ini jenengan angkat dari tempat dudukannya, itu yo off mas, nggak panas ini. Ini keluar angin toh. Ini bekas panas ini. Masih saya pegang bisa. Tapi di sini udah nggak ada panas. Terus angin toh. Nggak ada bara lagi. Lebih kelihatan kalau di suhu berapa? Di suhu tinggi. Misalnya suhu 300, suhu 400. Begitu ada bara terus malah nggak kelihatan ada bara. Jadi penggunaan ini jenengan kasih default aja. Aku mblor apa yo? Aku mblor Android biasanya rata-rata 2 menit atau 3 menit misalkan. Yo jenengan setting di atasnya aja. Biar apa? Biar sampean dhewe nggak lali. Loh, nyapo toh? Kok malah ora panas ini nyapo? Lah karena settingannya sampean terlalu pendek. Habis garap iPhone yang takut kalau IC-nya misalnya IC-nya bablas mati terlalu lama misalnya. Habis garap iPhone cuma disetting 1 menit. Habis itu garap Android misalnya. Lali settingannya panasnya cuma 1 menit. Suwi-suwi yo nggak panas mas. Suwi-suwi panasnya hilang. Nyongkele kok malah angel mas Abi ora panas ya. Lah iya, settingan sampean yang di sini itu yang salah, harus dirubah. Mengerjakan Android, mengerjakan iPhone, mengerjakan laptop yang butuh durasi panjang, ya sampean rubah di sini. Saya buat sampai 7 menit. Saya buat sampai 7 menit itu cukup mas. Tadinya sampai 10 menit, tapi kalau di program menit bisa tampil, tapi kalau di program detik nggak bisa tampil. Masih ya mungkin masih perlu perbaikan lah di software. Tapi yang jelas kalau 7 menit itu sudah bisa di tampilan detik. Lah jenengan membutuhkan tampilan detik apa tampilan menit menurut tok loh. Kalau tampilan menit itu sampai 10 menit timernya bisa on terus. Tapi kalau tampilan detik kurang lebih di 5 sampai 7 menit itu dia sudah secara auto off sendiri. Mungkin konversi nilainya belum pas kali ya, belum matching kali ya. Cuman overall sudah bisa digunakan. Misalkan mau dikirim sudah bisa. Wong blower 7 menit itu kuwesel loh mas. Blower apa sampai 7 menit? Toh seumpama jenengan blower butuh 10 menit ya. Di sini jenengan perhatikan sudah nggak keluar gambar panah pompa. Cukup ditaruh. Gini, angkat lagi dia udah 7 menit neh mas sampean gunakan. Udah 7 menit lagi sampean pakai. Kalau sekarang 30 detik dipakai, habis ini hilang lagi. Ya toh? 7 menit dipakai blower, terus ditaruh aja, plek, ngeriset, trigger ngeriset, program reset, pakai lagi. Tapi kalau hitungan yang tampilan value-nya itu menit, itu bisa sampai 10. Nah ini sudah hilang, ini udah nggak ada lagi, ini sudah nggak ada bara. Sorry, ini nggak ada tegangan pompa 220 voltnya lagi. Yang di ujung sini udah nggak ada lagi gambar pompa atau gambar panah pompa panas, sudah nggak ada. Tapi begitu saya taruh, sleep, trigger, nyuit, muncul tegangan 220 volt, mompa ke elemen. Ya. Jadi itu sepintas sekelumit tentang tutorial. Nanti kita buatin juga di webnya. Jadi bisa download di Google Drive ya. Tak kasih ini, tak kasih. Nanti kalau pengiriman tak usahakan juga ada kertas print-printan lah minimal ya. Ini lagi saya buat ya. Tutorial penggunaan blower digital. Ini ada channel 1 2 3 4. Nah, ini lagi saya buat tadi, belum lama, terus tak sambi-sambi mas. Jadi kalau nanti misalkan ada pengiriman nggak ada kertasnya, jenengan bisa download link yang tak kasih di Google Drive. Nah nanti jenengan bisa baca. Saya pikir manual book dengan ini juga enak. Kalau misalnya pas manual kertasnya hilang, manual booknya hilang, jenengan tetap bisa download ini. Ya, oke. Jam berapa ini? 17 ya. 17 lebih 25, sebentar lagi persiapan maghrib di Blitar, itu aja.
sepintas sekelumit. Mohon maaf, seharusnya tahun depan tak keluarin, tapi ya kondisi dan keadaan memaksa saya harus segera ngeluarin. Ya jujur saya butuh dana operasional juga untuk ngapain saya tutupin. Terus terang saya bukan orang kaya, saya kira-kira di sini tempat untuk anak-anak ada 23 orang. Kalau saya harus habis masa tempat saya harus pindah rono rene nggowoni mesin laser dan lain sebagainya, repot. Ya. Jadi saya berusaha ya mau nggak mau andalan yang mau dikeluarin tahun depan dikeluarin hari ini. Stok saya cuma ada 2 yang ready. Yang tadi nggarap ada 2, mungkin besok bisa jadi 4, tapi sudah terbooking berapa orang tadi itu. Terus di Shopee belum saya stok. Kalau di Shopee harga sedikit up ya Mas, ada perbedaan harga karena apa namanya? Pajaknya lumayan ya Mas. Kita jualan 1 juta tuh nerimanya 900-an. Jadi ada perbedaan, tapi jenengan ada keuntungan bisa nyicil tau istilahnya. Kepingin nguwebet banget pengen duwe nyicil ya Mas Abi. Jangan khawatir garansi. Saya kasih garansi selama aku sehat. Lek cekrek-cekrek sakit yo harus slow respon ya. Selama saya sehat, aku bisa ngomong bocah-bocah kuwi, anak-anak itu ada tempat untuk praktek, untuk belajar. Mereka generasi kita, mereka yang meneruskan kita. Jenengan saya usia udah 50 itu akan ada masanya untuk turun gunung. Ya. Digantikan mereka generasi kita. Yombo nanti kita swasta itu nanti kita mau usaha apa lagi? Mungkin kalau saya di depan jalan besar saya mau buka warung makan kah, karena istri saya pinter masak, catering dulu, supervisor catering kah. Kalau istri saya mau masak, ya saya ikut bantu ya. Ada masanya kita akan turun, ada masanya kita digantikan mereka. Ya. Oke, itu aja. Hampir 5:30 nanti persiapan maghrib. Selamat sore, sehat selalu. Mohon maaf kalau yang kemarin-kemarin baru beli terus mendadak ada ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.